Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi ada beberapa kawan-kawan yang ingin request partainya Fabiano Caruana yang tersingkir tadi malam di babak ketiga di FIDE World Cup 2021. Inilah kawan sosok yang mengalahkan Fabiano Caruana itu. Dia adalah pecatur asal Kazakhstan, senegara dengan Rashid Netsmedinov. Namanya adalah Rinat Jumabayev, mempunyai elo standar 2637, elo rapid 2562 dan elo blitz 2535. Sedangkan Fabiano Caruana mempunyai elo standar 2806, elo rapid 2758 dan elo blitz 2734. Saat ini menempati ranking kedua dunia. Lalu perbedaan ranking dan ratingnya cukup menonjol kawan, tapi Rinat Jumabayev ini menjadi batu sandungan Fabiano Caruana ini. Setelah mendapatkan bye di putaran pertama dan mendapatkan menang WO atas Grandmaster Susanto Megaranto yang positif corona, Fabi di babak ketiga ini menemukan lawan yang akhirnya bisa menumbangkan dia di babak ketiga. Dan kita lihat saja permainannya seperti apa di game keduanya tadi malam. Fabi di sini kawan pegang putih mengawali permainan dengan pion C4 bermain dengan pembukaan Inggris, dibalas dengan pion E6, kuda C3, pion D5, dan pada posisi permulaan seperti ini kawan, putih bisa saja bermain dengan pion C pukul pion D5 ini, atau melanjutkan dengan pion E3 atau bermain dengan Queen's Gambit, pion D4. Fabiano Caruana memilih permainan Queen's Gambit, pion D4, dan di sini kita dapati bentuk Queen's Gambit decline. Dan hitam melanjutkan pengembangan kuda F6, pion C pukul pion D5, kita dapati variasi pertukaran dipukul balik menggunakan pion E untuk tetap mendapatkan kontrol di peta C4 serta peta E4. Fabi melanjutkan dengan langkah gajah G5. Tujuannya jelas kawan, mengeluarkan gajah, nantinya pion E ini akan didorong maju untuk mengeluarkan gajah peta terang berikutnya, agar gajah peta gelapnya tidak terjebak saat pion E ini maju ke depan. Pion C6 lanjut Rinat Jumabayev, menteri putih C2, gajah hitam E7 persiapan rokade pendek, dan pion E3 membuka diagonal peta terang, kuda hitam B lompat ke D7, gajah putih D3, dan kuda lompat ke H5 balas Rinat Jumabayev menantang pertukaran gajah peta gelap. Langsung diterima gajah pukul gajah E7 dipukul balik oleh menteri hitam, dan Fabiano Caruana mengembangkan kuda G ke E2, hitam memainkan pion G6. Menutup diagonal peta terang bagi gajah putih yang mengincar pion H7-nya, mungkin persiapan untuk rokade pendek di langkah berikutnya. Caruana rokade pendek diikuti Rinat Jumabayev juga rokade pendek. Peteng A digeser ke E1 dan kuda D lompat ke F6, kuda putih lompat ke C1 dan gajah hitam berkembang ke E6. Caruana melanjutkan pion F3 untuk mengontrol peta G4 serta peta E4 ini. Ada satu game kawan di tahun 2001 sama persis langkah-langkahnya sampai langkah ke-13 ini, di mana hitam membalas dengan langkah beteng ke E8 dan permainan pun dimenangkan oleh putih. Tapi di game ini hitam atau Rinat Jumabayev membalas dengan langkah pion B6 dan kita dapati variasi permainan baru yang belum pernah dimainkan di langkah ke-14 ini. Permainan berlanjut, Caruana menggeser menterinya ke F2, pion C5 lanjut hitam menantang pion pusat putih, tantangan ditolak. Caruana menggeser kembali menterinya ke H4 untuk mengepin kuda terhadap menterinya di E7 dan menteri pun mundur ke D8. Caruana memulai serangan dengan pion G4 mengancam kuda. Kuda mundur ke G7, Caruana melangkahkan kuda C ke E2, selanjutnya beteng digeser ke B8. Jika Caruana mempersiapkan serangan dengan para pionnya di sayap raja, kelihatannya Rinat Jumabayev mempersiapkan pion di sayap menteri di langkah-langkah berikutnya akan didorong maju ke depan. Dan di sini Caruana mengantisipasi dengan langkah pion A4. Pion C4 mengancam gajah. Gajah mundur ke C2, sekarang pion A6 persiapan pion B5 di langkah berikutnya, dibalas dengan langkah kuda F4 mengincar gajah di peta E6.
Pion tetap didorong ke B5, pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A, dan sekarang pion B4 untuk menghentikan laju pion B dipukul menggunakan end pasen, dipukul balik oleh gajah putih. Selanjutnya pion tetap didorong mengancam kuda. Kuda lompat ke E2. Putih bisa saja kawan atau lebih baik melangkahkan kuda ke A4, nantinya bisa bermanuver kembali ke petak C5. Tapi Caruana menempatkan kudanya di E2, dibalas dengan langkah gajah mundur ke C8 menghindari ancaman dari kuda putih ini. Selanjutnya kuda bermanuver ke G3 dan gajah hitam bermanuver ke A6 mengincar beteng di F1. Caruana tidak mencoba mengangkat betengnya ke peta F2 untuk menghindari serangan gajah kawan. Dia memainkan pion G5 mengancam kuda di F6, dan di sini Rinat Jumabayev memilih pukul beteng dengan gajah. Dan Caruana tidak melanjutkan pion pukul kuda, memilih pukul balik gajah hitam ini menggunakan beteng. Memang langkah terbaik bagi putih pada posisi ini kawan, memukul kuda hitam dengan pion. Dengan tempo mengancam kuda di G7, juga gajah hitam di F1 dalam ancaman. Jika hitam bermain dengan gajah ke C3 menantang pertukaran gajah petak terang, putih bisa melanjutkan langkah menteri ke H6 terlebih dahulu untuk memberikan ancaman skakmat. Mungkin kuda akan lompat ke C8, gajah pukul gajah lanjut putih dipukul balik oleh pion hitam. Selanjutnya putih bisa melakukan langkah pengorbanan kuda F5. Jika pengorbanan ini ditolak kawan, maka kuda putih bisa melakukan skak nantinya di peta C7 dan nantinya disusul dengan langkah menteri pukul beteng hitam. Jika langkah pengorbanan ini diterima pion G pukul kuda, Raja Putih bisa digeser untuk memberikan kesempatan beteng melakukan serangan. Apabila menteri hitam pukul pion yang ada di peta F6, beteng G1 skak. Jika ditutup oleh kuda di peta G7, maka menteri putih bisa pukul menteri hitam di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skakmat. Jika tidak ingin terjadi skakmat, ditutup menteri di G6 dan kuda putih bisa pukul menteri hitam ini. Tapi variasi ini sepertinya tidak disukai oleh Fabiano Caruana atau dia tidak memperhitungkan variasi ini. Dia pada posisi seperti ini tadi memilih pukul gajah hitam ini. Dibalas oleh hitam dengan langkah kuda ke E8 menghindari serangan pion. Selanjutnya kuda pukul pion D5 oleh Caruana dan beteng hitam naik ke B5 menyerang kuda. Di pick up oleh menteri putih di E4, menteri hitam bisa pukul pion di G5. Sekarang pion F4, menteri menghindar mundur kembali ke D8. Pion F5 ingin membuka lajur F, tantangan ditolak. Rinat Jumabayev memilih langkah kuda F6, mengancam menteri atau mengajak bertarung dengan kuda putih. Kuda pukul kuda lanjut Caruana skak, dipukul balik oleh menteri hitam. Pion F pukul pion G6, discover attack. Menteri pukul pion mengajak pertukaran menteri. Tawaran pertukaran menteri ditolak. Di sini Fabiano Caruana membuat trik kecil bagi Rinat Jumabayev, yaitu dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion F7 skak. Pada posisi ini kawan, jika hitam memukulnya menggunakan beteng, maka di langkah berikutnya hitam akan kalah 1 perwira. Yaitu maksud dari Fabiano Caruana ini adalah menteri ke A8 skak. Jika ditutup dengan beteng di F8 kawan, maka menteri akan pukul beteng skakmat. Jika ditutup dengan kuda di E8, selanjutnya menteri akan pukul kuda skak, raja ke G7 dan beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh menteri hitam. Menteri putih mendapatkan beteng di B5 dan dapat dipastikan putih akan menang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Rinat Jumabayev memukulnya menggunakan menteri. Ini adalah langkah terbaik bagi hitam. Tapi hitam harus bermain tanpa menteri di langkah ke-36 ini. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya menteri putih ke D3 mengincar beteng di B5. Beteng bergeser ke G5 mengepin kuda. Raja ke G2. Kuda hitam ke F5 menantang pertukaran kuda mungkin nantinya kawan. Di sini pion E4 lanjut Caruana mengusir kuda. Kuda ke H4 skak, raja ke H3, kuda mundur ke G6 dan menteri putih ke C4. Ingin mengeliminasi pion yang ada di peta B4 atau juga
persiapan untuk mendorong para pion-pionnya di lajur D atau di lajur E nanti. Langkah Menteri Putih ke C4 ini kawan adalah langkah blunder. Langkah terbaik adalah menempatkan menteri di peta D2. Tapi saya tidak akan tunjukkan atau lanjutkan variasi menteri ke D2 ini. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah pion H5. Persiapan untuk memberikan ancaman skakmat. Di langkah berikutnya diikuti dengan langkah kuda ke peta F4 skak. Raja hanya bisa ke H4 dan akan ditutup dengan skakmat beteng G4. Ancaman skakmat ini diantisipasi dengan menggeser raja ke G2, tapi otomatis sekarang rajanya kena pin dari beteng hitam. Pion pun didorong ke H4 mengancam kuda, raja ke H3. Pion pukul kuda dipukul balik oleh pion putih, raja hitam bergeser ke G7. Menteri pukul pion di B4, beteng hitam bergeser ke F3. Persiapan untuk eliminasi pion G3 di backup atau terlebih dahulu Caruana memainkan menteri B7 skak. Raja ke H6, menteri ke B8 membackup pion di peta G3-nya. Beteng hitam bergeser ke E3 mempersiapkan eliminasi pion di E4. Caruana memainkan pion D5, beteng pukul pion E4 dan pion D6. Lanjut Caruana ingin mempunyai menteri lagi. Beteng digeser ke D4 mengawali pion putih. Menteri hitam bergeser ke B2 mengancam beteng. Beteng pukul pion D6 dan menteri bergerak ke C3. Beteng bergerak kembali ke D5. Menteri putih bergeser ke E3 mengepin beteng di peta G5. Beteng digeser ke A5. Raja ke G2. Beteng A bergerak kembali ke E5 mengancam menteri. Menteri ke D4 dan sekarang beteng D5 mengancam menteri kembali. Menteri kembali ke E3 dan beteng ke E3. Ini adalah trik kecil kawan untuk mendapatkan menteri putih. Jika menteri putih pukul beteng yang terlihat gratis ini kawan, maka hitam langkahkan kuda F4 skak. Pion kena pin dari beteng hitam tidak bisa pukul kuda hitam ini. Di langkah berikutnya menteri akan tewas oleh kuda ini. Jadi di sini Caruana menempatkan menterinya di E1, hindari ancaman beteng. Kuda F4 skak, raja ke F2, beteng pukul pion G2, dan menteri putih bergerak ke E4 dan beteng G2 skak. Di sini Fabiano Caruana menyerah di langkah ke-58. Apabila permainan tetap dilanjutkan mungkin akan jadi seperti ini kawan. Raja putih mungkin ke E1, beteng ke E2 skak memaksa menteri pukul beteng. Dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh raja putih, dan selanjutnya raja hitam bisa bergerak untuk melakukan skakmat hanya dengan satu beteng. Hitam tetap bisa menang dengan satu beteng. Dan dengan kekalahan ini kawan, Caruana pun akhirnya tersingkir di babak ketiga tadi malam. Itulah kawan permainan Fabiano Caruana yang disingkirkan oleh pecatur asal Kazakhstan Rinat Jumabayev di babak ketiga tadi malam. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Sekali lagi admin ucapkan selamat Hari Raya Kurban Idul Adha 1442. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.